Goni. Dalam bahasa internasional disebut jute atau dalam bahasa Indonesia disebut rami, merupakan tanaman serat nabati selain kapas. Ciri-cirinya warnanya coklat dan lebih terang. Selain itu juga memiliki daya tahan yang kuat. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah tropis dan subtropis Khatulistiwa. Kain goni yang terbuat dari benang besar dan memiliki tekstur kasar ini biasanya digunakan untuk kantong atau karung. Hal ini membuat kain goni jadi kurang bernilai. Namun di tangan Nunung Ervana, goni bisa dipoles menjadi kerajinan tangan berkelas seperti peci, tas, siluet wajah, dan lain-lain. Hal itulah yang akhirnya membuat karung goni mulai dikreasikan menjadi barang pajangan yang ditaksir dan bernilai sangat tinggi. Nama saya Nunung Ervana, beralamat ada di Desa Piji, RT 1, RW 4, Kecamatan Dawi, Kudus, Jawa Tengah. Nama usaha saya itu Sentral Pengrajin Goni dan Pandan. Kita awal merintis itu dari tahun 2018. Kita mencari terobosan dari tim pemuda kreatif, coba mencari solusi dan mencari alternatif. Alhamdulillah dari teman-teman menemukan kesenian yang ini, baju goni ini. Alhamdulillah sampai sekarang sudah viral di Nusantara. Insya Allah go internasional. Amin. Saya memilih di kain goni atau karung goni ya, itu karena punya keunikan tersendiri dari budaya, nyentrik, elegan, dan bisa di manapun dia berada. Jadi di resmi juga bisa, santai, maupun dibuat event. Saya menjalankan usaha ini itu dari nol ya, merintis dari nol, dari dasar, mencari bahan modal di saat awal. Memang dari nol itu saya pribadi membuat sedikit, jadi keuntungan saya masukkan untuk perkembangan. Hasil penjualan sedikit kita belikan barang baku, terus kita olah, kita jual lagi, dikembalikan lagi untuk bahan baku yang lebih banyak lagi, akhirnya bisa jadi besar kayak gini. Produk-produk kami dari peci goni itu berjenisnya tuh ada yang biasa, kita fokus ada di peci goni memang ya, peci goni biasa, dan yang eksklusif kayak gini, yang songkok peci goni. Nah ini yang dari harga murah sampai yang harga termahal, dari harga 20.000 sampai ke 80-an. Kalau yang 35-an kayak gini, ini spesiesnya elastis, resmi bisa, santai juga bisa. Yang 20.000, cuman bedanya di sini tipis, sponnya tipis di 20.000. Kalau yang ini sampai sekisaran 85. Ini mode peci goni ini punya khas tersendiri dari lapisan maupun tekstur depannya. Kalau peci goni di dalam ini pasti empuk, ada lapisan yang lebih empuk. Kalau yang mungkin selain peci goni agak tipis, mungkin agak kemeng ya. Kalau kayak gini, ini empuk, set gitu langsung itu. Alhamdulillah selama ini kita selalu berinovasi, sering saling tukar pengalaman dengan orang-orang budayawan, seniman, bahkan pengusaha-pengusaha Kudus. Di saat ada, ini lebih bagus, ini kok
lebih nyentrik, ini lebih unik. Ini zaman dulu kala bisa nggak buat kayak gitu. Alhamdulillah kami coba inovasi. Ada yang pahlawan, songkok nasional, ada yang songkok biasa juga, dan ada yang paling rendah sampai yang paling mahal. Ada yang dari tas kayak gini ya, tas ini kolaborasi, inovasi juga, tas tenteng juga. Nah kayak gini, ini lebih fleksibel, dompet, cas, power bank, dan HP lebih elegan. Nah kayak gini, kalau yang ini juga ini buat ibu-ibu biasanya. Nah ini bapak-bapak juga kadang ada yang suka seperti ini. Begitu juga ada kaligrafi, ada siluet kayak gini, tasnya kayak gini juga. Dan kami bisa menerima custom siluet wajah siapapun, yang asal ada wajahnya kita buatin siluetnya. Itu kesulitan proses dalam pembuatan peci goni itu memang sangat banyak, karena dari serat peci goni pun sendiri sudah sulit untuk kita arahkan. Paling sulit itu ada di pembuatan peci songkok nasional, karena ini membutuhkan beberapa lapis. Satu pembuatan daleman, kedua buatan yang lingkaran dulu, baru penempelan kepala. Jadi nanti disatukan lagi. Jadi beberapa proses kita lakukan. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini lebih mudah. Sekali tempel sama lapisan dengan goni, jadikan satu, langsung tumpuk dengan ini, jadikan satu juga lebih mudah dan lebih cepat. Proses pembuatan peci goni ini itu dari awal itu harus kita pilih dulu seratnya ya, dari karung goninya atau kain goninya, itu kita cari yang serat yang lebih bagus. Kita pilih seratnya, ambil pola, habis kita potongin semuanya. Habis kita potong, nanti kita satukan dengan ukuran masing-masing. Nah, kalau yang di dalamnya itu, dalam tampuk ini, itu bahannya dari ini. Ini awalnya dari ini. Kita proses, kalau sudah jadi, itu kayak gini nanti. Baru kita proses langsung ke pengukuran dalam segi ukuran sesuai dengan custom dan pesanan. Nah, terus kita jahit. Kita finishing, habis itu kalau sudah fix, sudah jadi clear, bagus, baru kita berani buang ke pasar. Kalau produk saya itu produk peci goni, ini dipakai di semua kalangan, lintas agama maupun lintas ukuran, size, dari anak-anak sampai ke dewasa. Semua ada. Lagi bikin mas, peci goni, jahit dalamane peci goni. Sing dipejet pertama kali goni nih. Goni nembe niki bahane lapisannya pakai spon ya, ini sponnya. Ya, ini yang sudah jadi.
Tergantung anu Mas, panjangnya itu tergantung ukuran nomor. Kesulitannya hampir, kalau sudah bisa nggak ada kesulitan sih Mas. Cuma perlu proses saja gitu. Bagian paling rumit bikin dalemannya. Kalau kain goni kan lebih apa namanya? Kalau kain biasa kan lentur, susah gitu. Kalau kain goni kan agak gampang. Satu hari bisa dapat 2 losin. Alhamdulillah pemasaran peci goni ini kalau Indonesia alhamdulillah sudah hampir keseluruhan, dari pulau ke pulau, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sekarang kita sudah menembus di luar negeri. Ada di Mesir, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kita peci goni menggunakan offline, online, dan jejaringan atau yang namanya agen reseller atau bakul-bakul yang ada di masyarakat semua. Pelanggan yang terbanyak saat ini emang dari teman-teman pesantren. Alhamdulillah teman-teman dari pesantren yang dulu masih muda kita bercengkrama, sekarang sudah tetap dan diboyong di wilayah masing-masing. Mereka membantu untuk pemasaran. Kebetulan di sana mereka banyaknya pada punya pondok pesantren. Jadi di situ pemasarannya lebih mudah dan langsung menuju ke konsumen. Kebanyakan itu ke pesantren Jawa Timur, tapi sekarang sudah masuk ke Jawa Barat. Jawa Barat sekarang sudah masuk nang majelis. Alhamdulillah juga teman-teman juga pemimpin majelis, di saat pakai semua jamaah bisa pakai sampai logonya masing-masing gitu. Sistem pembelian atau pembayaran pada peci goni itu memang bermacam-macam. Kita karena banyak teman biasanya saya suruh ambil dulu. Kalau di sana sudah terjual baru transfer ya, karena kita lewatnya sosmed dan TF. Tapi kalau yang langsung ke sini datang ke galeri atau ke tempat produsen langsung bayar di tempat. Di sini saya sedang mengambil peci goni untuk kami jual ulang karena kami di sini sebagai reseller peci goni. Kalau saya sendiri jualan melalui berbagai macam sosmed yang kami punya, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga WA. Ketiga sosmed tersebut kita kolaborasikan untuk memaksimalkan dalam penjualan peci goni. Untuk pesanan yang paling laris yaitu peci goni sendiri, karena peci goni sendiri ini merupakan produk peci yang unik. Banyak konsumen yang menyukainya sehingga banyak yang memesan peci goni. Untuk pemesan yang ke saya itu dari berbagai macam golongan, mulai dari siswa, santri, pengusaha, sampai juga ada pejabat pun ada. Alhamdulillah untuk pengiriman dari kami sendiri, mulai dari sekitar Kudus sampai ke berbagai daerah di luar provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, sampai kami sendiri pernah mengirim ke Mesir. Kalau strategi untuk menanggapi persaingan masa pasar ya sekarang, itu kita memang bersosialisasi, dan biasanya ada temen dikasih, oh coba ini kamu pakai pas, oh iya pas, udah pakai aja. Nah dari inilah persaudaraan jadi kuat walaupun persaingan sangat ketat. Sekarang banyak produsen peci goni, tapi alhamdulillah dengan strategi kita pendekatan dan kita bercengkrama silaturahim, jadilah kita masih eksis dan kuat bertahan. Rencana ke depan kami itu dari produksi peci goni itu
bisa membantu di semua masyarakat dan membangkitkan dalam segi perekonomian, bisa membantu mereka karena bisa diproduksi dari rumah ke rumah dan produksi yang lain dan kerajinan yang lain. Seperti halnya di ini kaligrafi, siluet, ini kita berkolaborasi bersama teman-teman pemuda kreatif bagaimana biar sama-sama perekonomiannya terangkat. Mari kita selalu semangat dan tetap semangat, harus selalu berinovasi. Pecigoni membuka peluang pembuka reseller, peluang usaha, bisnis maupun pelatihan. Kalau yang mau pengen latihan pembuatan atau proses pecigoni, silakan. Untuk bangsa kita, yuk kita bangkitkan perekonomian ini, walaupun agak berat, tetap semangat.